Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 23 Oktober 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Muhammad Wildan, spesialis anak, disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Dr. Wildan. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat Allah sehingga kita masih dalam keadaan sehat dan insya Allah kita bisa bertukar pikiran untuk menambah ilmu demi kesehatan anak, cucu atau keponakan yang lain. Betul, amin ya dok ya. Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pemeriksaan kejang demam pada anak, yaitu yang menjadi keresahan bagi ibu-ibu yang mungkin sedang menonton saat ini. Mau ngingetin juga bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan Dr. Wildan ya. Dok, mau tanya ini dok. Sebelumnya kan mungkin masih ada yang belum tahu terkait kejang demam pada anak itu tuh sebenarnya bagaimana ya dok ya? Baiklah, biasanya di masyarakat umum atau awam kejang itu disebut sebagai ada yang menyebutnya step ya. Anak saya step gitu, terus geger rame ya. Nah itu step ya, atau kejang. Nah, kejang demam itu sebetulnya hanya untuk anak usia tertentu. Tidak untuk semua umur ya, yang disebut kejang demam yang sederhana, yang tidak menimbulkan efek samping yang atau komplikasi yang macam-macam, yang bisa sembuh sempurna, itu cuma kejang biasa ya. Biasanya umurnya antara 4 bulan sampai dengan 5 tahun. Kemudian kejangnya juga sehari cuma sekali gitu. Terus panasnya ya, mulai panas yang bisa menimbulkan kejang demam itu kalau menurut literatur itu 38,4 derajat Celcius ya. Terus kejangnya nggak lama, kurang dari 5 menit ya, cuma paling 1 menit 2 menit itu biasanya harus berhenti kalau dikasih obat ya. Terus dalam setahun juga kejangnya nggak banyak, di bawah 4 kali. Jadi umurnya ada patokan, tapi umurnya memang yang paling banyak adalah umur 4 bulan sampai dengan 5 tahun. Tapi ada beberapa saya menemukan kasus 7 tahun, tapi jarang sekali. Berarti pada umumnya memang usia dari mulai bayi mau ke balita, anak-anak ya dok ya? Dari bayi sampai balita. Balita benar ya dok ya. Untuk penyebabnya kejang demam itu sendiri tuh dikarenakan apa dok biasanya? Oh ya, biasanya penyebabnya ya karena demam ya. Demamnya ini kenapa? Demam itu refleks tubuh dari antisipasi tubuh dari adanya infeksi. Cuman pada kejang demam sederhana, infeksinya di luar otak ya. Tapi di luar otak, di luar kepala gitu kan. Ya misalnya batuk pilek, diare, panas yang lain ya. Paling sering biasanya karena infeksi saluran pernafasan atas. Batuk pilek itu bisa. Jadi tidak berkaitan dengan penyebab karena dari sistem saraf pusat atau otak itu tidak, tapi dari luar otak. Oh iya benar dok. Berarti awalnya ibu-ibu di rumah juga mikirnya gejala biasa ya dok, seperti demam biasa, mungkin begitu ya dok ya? Ya, jadi beberapa bayi atau anak itu memang punya bakat kejang. Tidak tahu mungkin karena strukturnya otak seperti itu sehingga pada suhu badan di atas 38,4 derajat Celcius dia bisa kejang. Jadi memang penyebabnya demamnya yaitu karena infeksi. Infeksinya di mana? Infeksinya di luar otak gitu, di luar kepala itu loh. Iya betul dok. Oh begitu. Kalau misalnya gini dok, kalau kejang itu apakah selalu terjadi saat demamnya di yang suhu tinggi dok? Ya, jadi batasan kejang demam sederhana itu memang minimal 38,4 derajat Celcius. Nah, kalau sudah di bawah itu berarti bukan kejang demam sederhana, mungkin karena epilepsi. Tapi kebanyakan sih
biasanya dikasih bulan 40 baru kejang. Tapi ada beberapa yang itu penelitian berbatasan seperti itu. Terus ini dibedakan ya. Kalau step itu secara umum, step itu kejang itu umum. Kalau kejang demam itu ada batasannya umur dan tadi saya sebutkan tadi. Ya. Oh gitu dok. Berarti berbeda-beda ya dok ya kejang sendiri ya. Misalnya gini dok, itu kan dulu saya pernah dengar ya dok, kalau ibu-ibu zaman dulu ya, kalau anaknya kejang terus demam itu kan nangis sampai kejang itu biasanya di mulutnya dimasukkan sendok gitu dok. Itu benar nggak ya dok? Sebetulnya intinya adalah pada saat kejang, ini sekaligus untuk tip ya. Pada saat anak kejang, tipnya adalah yang pertama jangan panik dulu ya, nggak usah panik. Betul. Yang kedua, jaga mulut agar bersih dari makanan dan minuman ya. Yang ketiga, jaga lidah agar jangan sampai tergigit. Nah, di sini menggunakan mestinya benda yang tumpul ya. Ya kalau nggak ada ya boleh pakai sendok tapi dilapisi sapu tangan atau kain atau yang lain lah. Yang penting di sini adalah yang empuk sehingga tidak merusak gigi dan tidak juga tergigit lidahnya. Boleh pakai sendok tapi harus dilapisi yang empuk ya. Kalau sendok kan takutnya keras juga, nanti giginya rusak atau gusinya rusak berdarah. Kan kasihan. Jadi boleh diganjel, bisa sembarang benda yang intinya adalah yang bisa mencegah tergigitnya lidah. Biasanya yang empuk bendanya. Oh gitu. Berarti supaya menjaga organ mulut ya dok ya, begitu ya. Kalau misalnya dok, kalau anak pas mengalami kejang, itu kan biasanya orang tua langsung panik ya dok ya. Iya. Itu biasanya pertama kali tuh yang dilakukan orang tua tuh apa dok? Misalnya diberi obat kah atau gimana dok? Jadi pertama jangan panik ya. Tadi bersihkan mulut dari makanan dan minuman. Ketiga mengganjal jangan sampai lidah tergigit. Nah, keempat bisa diberikan kompres dingin ya. Kompres dingin dengan apa? Dengan air dari kulkas boleh, dengan air yang dikasih es juga boleh, atau dengan alkohol boleh ya. Hanya saja lokasi kompresnya harus diperhatikan. Jangan seperti di sinetron atau di film, kompresnya di dahi. Itu enggak benar itu. Kenapa? Tujuan kompres adalah untuk menurunkan suhu darah. Jadi di tempat-tempat yang ada lewat pembuluh darah yang besar. Di mana itu? Di lipatan tubuh. Di mana itu? Di leher, di ketiak, di selangkangan, di belakang lutut ya, lekukan itu. Nah, kalau mungkin bisa ya pakai anduk dingin diblebetkan sama sekalian juga bisa. Jadi yang salah itu kadang ibu-ibu ngompresnya cuma di dahi aja, di batuk aja. Itu film itu kan, maaf karena memang mungkin sutradaranya nggak tahu itu. Terus selain itu boleh diberikan obat turun panas, tapi tidak boleh lewat mulut. Nah kalau lewat mulut kan bisa tersedak itu, keselak masuk paru-paru. Biasanya obat panasnya, anti turun panasnya diberikan lewat dubur. Ya, ada obat-obatan tertentu yang gampang diperoleh itu, bebas itu lewat dubur. Nah, terus ada juga obat anti kejang yang memutus kejang. Cuman di sini belinya harus pakai resep dokter ya. Karena mengandung penenang itu. Nah, itu kadang-kadang kalau saya sendiri kalau sebelum meresepkan saya bilang bahwa obat anti kejang ini yang dilewatkan lewat dubur itu efek sampingnya kalau pemberiannya enggak benar terlalu cepat itu bisa menghentikan napas. Jadi hati-hati. Jadi saya tidak nakut-nakuti, memang kejadiannya saya pernah menangani seperti itu. Harusnya kan diberikan dipencet pelan-pelan ya. Kira-kira 2-3 menit sampai 5 menit ya. Kalau itu kadang-kadang saking panik gugup main pencet aja masuk semua, begitu masuk semua anaknya nggak napas, napasnya langsung berkurang, langsung depresi. Itu bahaya memangnya karena itu saya sekarang jadi ya saya berikan pengetahuan dulu, kasih keterangan dulu. Nah, sebaiknya kalau obat-obat itu ya harus yang sudah pengalaman. Karena kalau sampai kebetulan kejang dikasih obat anti kejang terus napasnya berhenti jauh dari mana-mana kan repot. Ya paling aman obat turun panas dikompres sama yang tadi obat caranya tadi. Iya, berarti tips ini saya juga baru tahu sih dok, maksudnya tentang kompres ternyata bukan di dahi ya dok. Karena kan selama ini kita taunya ya, karena banyak nonton sinetron sama film.
Betul dok. Jadi sekarang nambah pengetahuan kalau ternyata mungkin ibu-ibu di rumah yang tadinya masih kebiasaan yang ngompres di dahi, mungkin sekarang sudah tahu ya dari dokter Wildan kalau ternyata memang kompres itu di lipatan-lipatan Iya, badan ya saya dok. tambah kompres saja ini juga penting. Kompres itu ada dua ya, Iya. kompres panas, hangat ya, sama kompres dingin. Kapan itu dilakukan? Kalau kompres hangat itu dilakukan apabila anak menggigil. Jadi sebelum panas tinggi biasanya anak menggigil. Tandanya apa? Ya ujung kaki, tangan, mungkin mulut, hidung biru atau dingin sekali. Yang jelas bulu kromanya merinding gitu. Iya. Biasanya merinding Betul. dulu, nah, Iya. kayak kita mau masuk angin itu ya. Iya betul Kan dok. kayak merinding gitu, nah itu mau naik panas tinggi tuh, mau panas tinggi biasanya. Nah kalau saat itu dikompres hangat dulu. Di mana? Nah beda. Kalau kompres beda. hangat di ujung kaki dan ujung tangan terutama. Oh gitu. Karena yang dingin itu memang kebanyakan di tangan dan di kaki. Oh Jadi iya yang dok. kompres hangatnya di ujung kaki dan ujung tangan, di mana pembuluh darah tuh darah tidak bisa masuk situ loh. Untuk biar hangat, maka dibuka dengan kompres hangat. Oh gitu. Jadi lain kompres dingin sama kompres hangat. Jangan kompres hangat ditaruh di ketiak, anaknya sakitan nanti. Tambah kejer ya. Oh iya baik. Berarti kalau kompres hangat itu buat yang lagi kedinginan menggigil ya dok ya. Iya. Dan taruhnya di tempat bagian Ujung tubuh, kaki, ujung tangan. ujung kaki dan ujung Nah, tangan. kompres dingin, dilipat tubuh. Oh iya. Dok, misalnya nih dok, kejang demam pada anak itu bisa terjadi berulang kali nggak sih dok? Bisa. Jadi apa? Bisa berulang kali. Cuman batasnya di sini kurang dari 4 kali per tahun ya. Jadi sampai umur 5 tahun masih bisa. Oh gitu. Berarti itu seperti kambuhan atau gimana dok? Ya bukan kambuh, kalau nggak sakit panas ya nggak kejang loh. Oke, benar Ya sih. itu kan efek samping dari panas aja sebetulnya, karena demam, suhunya melewati batas ambangnya, dia kejang. Kalau dia nggak panas, ya nggak kejang. Oh gitu. Nah kalau nggak panas kejang, itu yang lain, itu misalnya epilepsi, tumor atau ada apa-apa di otak, nah itu. Oh justru itu yang lebih diwaspadai mungkin ya dok Ya. ya? Oh gitu. Dok misalnya efek samping dari kejang demam yang terjadi berulang kali itu apa ya dok ya? Ya sebetulnya sih kalau kejang demamnya hanya kurang dari 5 menit, mungkin ya sesuai dengan definisi kejang demam tadi, itu nggak ada efek samping insya Allah. Nggak ada. Jadi rata-rata bahkan keponakan saya itu jadi juara sekolahnya di sekolah. Jadi nggak masalah. Dan memang nggak ada masalah kecuali kejangnya bukan kejang demam, misalnya kejangnya terlalu lama, sering kejang, ya itu akan mengganggu oksigenasi otak sehingga ya otomatis mungkin ada beberapa sel otak yang rusak, akan mengganggu fungsi kognitif, IQ, perkembangan dan sebagainya. Tapi kalau selama masih di koridor definisi kejang demam, insya Allah nggak masalah. Jadi tidak usah panik gitu. Tapi ya jangan terus menyepelekan. Kenapa? Karena kejang demam yang terus menerus dan kejadiannya lebih sering, akhirnya bukan kejang demam, dan itu akhirnya yang menjadikan komplikasi lebih jauh. Oh begitu. Berarti misalnya sudah mulai terlihat berulang kali, mending langsung dibawa ke dokter ya dok ya? Nah kalau pertama kali kejang ya, apapun penyebabnya, pertama kali kejang sebaiknya diperiksakan ke dokter, dan mungkin kalau perlu dirawat di rumah sakit untuk evaluasi dan observasi kira-kira penyebabnya ke arah mana. Nah, kalau yang kedua dan seterusnya mungkin kalau memang kita sudah ketahuan ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Betul dok, karena untuk pertama kali kan biar terlihat dulu ya dok ya Ya, gejala. kita kan belum tahu kejangnya dari mana. Betul, begitu. Ini dok sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Drunska. Yang pertama dari Adika _255. Dok, apakah kejang demam juga bisa terjadi pada orang dewasa? Nah, tadi kan definisinya umurnya 4 bulan sampai 5 tahun. Jadi dewasa enggak ada kejang demam. Itu mungkin karena epilepsi atau mungkin karena proses di dalam otak. Oh gitu ya, atau dok. mungkin karena penyakit metabolis, misalnya kurang gula, kurang garam atau hormon dan sebagainya. Jadi kejang demam tidak didapatkan pada orang dewasa. Oh ya, sudah terjawab ya Ibu Adika ya. Yang berikutnya dari Nimas 5612.
bagaimana cara mengatasi kejang pada anak, Dok? Nah, tadi sudah dijelaskan Iya. ya, tipsnya itu ya. Betul. Ya. Jadi sudah dibahas langsung Dr. Wildan ya, Dok ya, beberapa tips yang tadi. Semoga sudah terjawab ya Ibu ya. Yang kemudian dari Grace_Wijanarko, apakah kalau anak autoimun itu memang sering kejang? Apakah kejang bisa sembuh tanpa kambuh? Nah, kalau saya sendiri tidak begitu tahu ya tentang hubungan autoimun dengan kejang ya. Tapi yang jelas kalau gangguan autoimun kan dia gampang infeksi biasanya dan gampang demam. Nah, tapi kalau memang tidak ada bakat ke sana ya nggak masalah. Jadi nggak langsung sebetulnya. Jadi sebenarnya nggak ada beda itu. Yang penting di sini adalah ada kecenderungan atau bakat anak itu terhadap kejang demam apa enggak gitu loh. Masing-masing anak berbeda, tapi yang mengalami walaupun sering mengalami infeksi, sering demam macam, kalau emang nggak ada bakat panas ya nggak ada bakat kejang demam ya biasa aja. Oh gitu. Kalau menurut saya itu pandangan saya nggak ada hubungan sama sekali. Berarti nggak semua anak yang mengalami demam di ambang misalnya 38 derajat itu nggak semuanya bisa kejang ya Dok ya? Itu kan hanya berapa persen aja. Oh gitu. Berikutnya dokter dari Na_Isnaini. Apakah kejang pada anak dapat demam ini berakibat fatal bagi kesehatan dan merusak organ tubuh anak? Nah, tadi sudah dijawab ya. Ya. Prinsipnya kalau masih dalam koridor kejang demam, di mana kejangnya kurang dari 5 menit, jarang kejang dalam 1 tahun kurang dari 4 kali, mungkin kejangnya sehari cuma sekali aja, penyebabnya jelas ya kejang demam tidak memberikan tidak berdampak komplikasi yang serius, jadi tidak ada masalah. Berarti selama masih tergolong kejang demam pada anak, berarti kemungkinan tidak ada efek sampingnya gitu ya Dok ya? Begitu. Baik Dok, ini selanjutnya dari @susanaka26. Izin bertanya Dok, kapan mulai pemberian paracetamol pada anak dengan kejang demam? Mulai diberikan pada suhu berapa Dok di termometer? Oh ya, itu kan tadi bahwa kejang demam bisa timbul mulai suhu 38,4. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ngukur suhu itu nggak tepat. Oh iya. Jadi kalau nasihat saya lebih baik kalau hangat langsung diberikan. Tapi kalau hangat itu udah 38 itu. Ke 38,4 kan cepat sekali. Betul Dok. Apalagi misalnya pas tidur. Mungkin karena sibuk, wah nggak apa-apa masih hangat, mau tidur nggak usah dikasih obat. Nggak tahu-tahu tengah malam panas tinggi langsung kejang. Jadi nasihat saya, pendapat saya bahwa kalau memang sudah ada bakat kejang demam, pernah kejang demam, begitu hangat langsung diberikan. Yang kedua, pada saat imunisasi yang menyebabkan demam, misalnya DPT yang biasa ya, kan DPT kan ada 2, DPT yang biasa sama DPT yang aseluler. Nah, DPT yang biasa kan efek sampingnya panas ringan sampai panas tinggi. Untuk anak kejang demam ya begitu imunisasi saya berikan, anjurkan untuk langsung diberikan obat turun panas setiap 4 jam. Jangan nunggu panas dulu. Kalau nunggu panas dulu kadang-kadang telat, udah telanjur kejang nanti. Iya. Jadi jangan nunggu panas tinggi dikasih, jangan. Lebih baik anget. Nah, anget itu 38 itu. Jadi kita pegang suhu badan anget itu biasanya 38. Kalau orang Jawa bilang semlenget ya. Kalau semlet kan 39. Ya toh? Kalau Jawa itu ada di sini, kalau panasnya hangat-hangat tuh semlenget. Kalau panasnya tinggi semelet itu. Baik, Ya, kalau semelet udah telat. Oh iya, berarti saat anak mungkin mulai semelenget ya ibu-ibu ya? Ya udah dikasih langsung aja dikasih tiap 4 obat. jam. Yang tiap 4 jam Tiap ya Dok 4 ya? jam. Oh gitu, berarti harus siap sedia di rumah ya Dok Kalau ya? tidur ya kalau perlu ya mungkin dibangunin apa dicek dulu lagi. Nah terus pengukuran suhu ini juga penting ya. Iya. Kadang-kadang kita ngukur suhu nggak pas ya, mungkin di ketiak. Yang bagus kan harusnya di mulut atau di dubur. Nah kalau di ketiak itu nilainya kurang, jadi harus ditambah setengah sampai 1 derajat. Misalnya di ketiak diukur 38, itu artinya 38,5 sampai 39. Oh gitu Dok. Oh iya. Jadi iya. kadang-kadang datang, enggak panas Dok, tadi diukur cuma 37. Nah itu di ketiak. Dan itu berapa lama, berapa menit ngukurnya? Oh iya betul. Ini tips lagi ya buat sahabat Rinska di rumah, kalau
periksa suhu ya dok ya, itu lebih akurat di mulut ya dok ya mungkin ya. Di mulut sama di dubur itu Sama yang paling di dubur. bagus. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di mulut ya lebih gampang ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang pakai infrared ya itu lebih bagus. Oh iya iya iya, sama yang seperti di rumah sakit itu kali ya dok Ya. ya. Untuk selanjutnya masih dari @susanaka26, dok, apakah adanya tonsilitis dapat menyebabkan kejang demam pada anak dengan riwayat kejang demam? Apa yang perlu dicegah dok? Kalau riwayat tonsilitis atau radang di tonsil atau amandel kalau orang bilang, itu selama nggak demam ya nggak bisa menyebabkan kejang demam. Itu masalahnya kadang-kadang jadi akut kambuh gitu karena mungkin karena makanan es ya, biasanya minuman es atau makanan dingin atau makanan yang iritasi tonsilnya itu. Jadi intinya jangan sampai tonsilnya akut, terinfeksi akut sehingga menyebabkan demam. Jadi pencegahannya itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah memang tonsilnya tidak memungkinkan untuk dipertahankan ya diambil biasanya. Cuman itu alternatif terakhir ya. Kalau bisa ya dijaga jangan sampai tonsilnya itu jadi infeksi akut. Mungkin kebersihan gigi, kebiasaan makan, nah, gigi yang lubang nah, diberesi yaitu. Terus ya mungkin penggunaan AC dan sebagainya. Ya, intinya kalau tonsilnya enggak menyebabkan panas tinggi ya enggak ada kejang. Berarti ya memang harus yang dijaga tonsilnya dulu ya dok ya, supaya nggak menyebabkan kejangnya kan demam. cuma efek samping aja. Oh iya betul. Berarti sebenarnya kejang demam itu bukan suatu penyakit yang utamanya bukan ya dok, tapi Nah, itu melainkan kan efeknya kejadian ya dok. sekunder. Jadi Iya, keadaan sekunder akibat demam, akibat penyakit lain di luar otak. Di luar otak. Iya benar-benar. Oh iya. Bukan di otak ya, di luar otak. Jadi kalau udah di otak itu lain sudah lain. Oh udah beda lagi ya dok ya. Selanjutnya dok dari Miske_Ariska. Dok, saya mau tanya apa efek kejang demam pada anak untuk jangka panjang? Itu tadi sih udah dijawab ya Sudah dok ya. jauh semua itu. Kalau untuk apa efeknya selama itu masih masuk Nah, dalam masalahnya ranah itu kejang demam betul apa bukan? Nah, itu yang harus betul, iya dok. cari diagnosisnya yang benar ya. Mungkin harus diperiksa macam-macam ya. Kalau kejang demam biasa insya Allah nggak masalah. Oh begitu ya dok. Mungkin kalau misalnya sudah anak mulai demam terus mulai kejang, sebaiknya langsung ke dokter aja mungkin ya dok ya. Iya. Mungkin kalau untuk memutus kejang, kalau misalnya jauh dari dokter, mungkin malam-malam ya ke sarana puskesmas atau ke IGD atau kemana nanti. Nah, dari situ nanti kalau setelah itu konsultasi ke dokter. Betul. Kira-kira ini dosisnya ke arah mana. Iya. Kalau memang kejang demam ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada peradangan selaput otak, ada yang mana, nah itu mungkin harus dikelola dengan lebih jauh. Betul dok. Jadi jangan mendiagnosis sendiri mungkin. Ya kadang-kadang seperti itu. Iya. Kejangnya udah berhenti udah pulang gitu. Nah iya maksudnya gitu dok. Kalau yang sudah terdiagnosis dari awal itu mungkin tidak masalah, tapi yang pertama itu sebaiknya dirawat itu. Benar, langsung diperiksakan ya dok ya. Dok, kalau misalnya anak mau kejang itu biasanya ada tanda-tanda khusus nggak sih dok? Tidak ada, yaitu tandanya panas mau tinggi itu anaknya menggigil biasanya. Kalau yang kedua kadang-kadang cuma lirik-lirik matanya itu ya ke atas ya. Itu mau kejang biasanya. Kadang-kadang kalau masih kecil masih 4 bulan 6 bulan mungkin dia kagetan gitu loh kalau tidur. Oh iya. Jadi nggak nyaman rewel gitu. Betul. Bisa. Tapi sebenarnya nggak ada beda sama epilepsi. Kalau epilepsi kan ada acara apa namanya yang sebelum kejang tuh ada tandanya. Kalau kejang demam nggak ada. Cuma ya tandanya ya panas itu, sebetulnya udah panas. Nah, hati-hati kalau tadi panas yang awal panas tinggi, sebelum panas tinggi tadi kan merinding dulu. Nah, itu kalau sudah mau merinding itu hati-hati itu, mau panas tinggi. Gitu, dan yang punya bakat kejang udah langsung aja kasih obat turun panas. Oh iya. Oh ciri-cirinya berarti memang cuma demam ya dok ya biasanya. Oh gitu. Selanjutnya misalnya nih dok, kalau misalnya ibu-ibu itu kan biasanya kalau anaknya kejang demam sudah berulang kali nih dok, terus kan merasanya kayak oh ya udah paling kejang demam terus dikasih obat biasa. Itu apakah harusnya misalnya sudah berulang kali gitu, apakah harus langsung ke dokter lagi atau gimana dok?
Ya kalau sebaiknya sih kalau sudah kejang selesai, misalnya di rumah bagus, ya besok paginya langsung ke dokter, ini penyakitnya apa gitu loh. Kan bisa saja hari ini memang kemarin memang kejang demam, Betul. tapi berikutnya ternyata radang selaput otak atau yang apa, kan bisa saja beda. Tetap kalau menurut saya kalau ada riwayat panas dengan kejang, tetap harus ke dokter untuk memastikan diagnosis lebih jauh. Kalau hanya ternyata cuma infeksi saluran nafas biasa, tonsilitis apa batuk pilek biasa, ya sudah nggak masalah. Oh iya. Tapi kalau takutnya kalau menganggap remeh ternyata itu bukan kejang demam gitu loh. Betul, takutnya sudah terlanjur ya dok ya. Itu masalahnya. Oh begitu. Dok mau tanya, pernah nggak dok ada yang kejang demam itu berakibatnya karena nggak diperiksakan bisa fatal sampai nggak ada gitu dok? Ya ada. Jadi mungkin karena pengelolaan yang salah ya. Itu mungkin karena ada yang memasukkan kopi ya. Ada yang kesedak dikasih minum, dikasih obat itu kesedak. Ya sampai fatal sama masuk ICU itu. Terus yang itu ya karena kejang demam ngasih obatnya nggak benar, dimasukkan obat anti kejang lewat dubur mungkin terlalu cepat ya. Ya saya menyaksikan sendiri tuh napasnya berhenti, tapi alhamdulillah ketolong gitu loh. Ya kalau kejang demam sih insya Allah kalau penanganannya bagus insya Allah nggak masalah. Betul. Cuman kalau kejangnya sudah lama itu berarti bukan kejang demam itu. Oh ada yang lain ya dok ya? Kalau kejang kan sebentar aja. Betul dok. Ada mitos ya dok yang katanya kalau misalnya kejang diminumin air gitu-gitu. Kopi biasanya itu. Kopi dok. Nggak boleh anak-anak kan tadi tipsnya kan mulut harus bersih. Betul. Nggak boleh ada apapun di mulut kecuali ganjel untuk mencegah lidah tergigit itu. Oh iya. Berarti itu tipsnya itu aja ya buat sahabat Drunska, ibu-ibu di rumah jangan memasukkan yang lain ya dok ya. Kenapa? Karena pada saat kejang anak nggak sadar efek menelan tuh nggak ada. Jadi makanan apa benda yang ada di mulut yang masuk gelendeng itu aja ke dalam, bisa ke paru-paru. Nah untuk mencegah itu bahkan ludah pun harus disedot itu kalau perlu. Gitu. Misalnya lagi makan apa ngedut tahu-tahu kejang, langsung cabut aja, dimuntahkan aja udah. Oh gitu dok. Soalnya kalau nggak keluar nanti di mulut masuk ke paru-paru malah jadinya radang paru. Oh iya malah bahaya ya dok ya. Iya. Berarti misalnya durasi kejang sendiri tuh sebentar ya dok ya tadi? Iya biasanya yang dikatakan kejang demam biasanya di bawah 5 menit biasanya. Oh sekitar 2 menit. Ya. Baik dok. Mungkin itu tadi pertanyaan dari sahabat Drunska ya, mungkin sudah terjawab semua oleh Dr. Wildan. Sekali lagi ini untuk pencegahannya tadi sudah ya dok ya, untuk anak saat anak mengalami kejang demam. Berikut juga kami mau menginformasikan buat sahabat Drunska di rumah, penting banget nih untuk sahabat Drunska yang mau periksa ke rumah sakit. Nggak usah khawatir ya, karena Drunska tetap aman. Jadi sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, saat ini rumah sakit menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat atau LAO. Dok, saya mau tanya lagi nih dok, kejang demam itu tuh ada maksud tindakan yang supaya nggak terjadi kejang demam nggak dok? Misalnya kayak ada vaksinnya atau imunisasinya gitu dok? Ya nggak ada vaksin anti kejang demam, adanya vaksin anti infeksi yang menyebabkan demam. Nggak ada, ya pencegahannya ya jangan sampai demam gitu aja, intinya itu. Betul dok. Nah kenapa? Bagaimana ya mengobati mencegah jangan terkena infeksi. Dengan apa? Dengan vaksin. Jadi nggak langsung. Jadi pencegahannya cuma mencegah demam itu aja. Berarti kemungkinan kalau misalnya habis imunisasi apa gitu, terus dia demam berarti bisa kemungkinan kejang juga ya dok? Iya kalau memang dia punya bakat. Begitu. Berarti kalau tadi dok kan umurnya tuh 4 bulan sampai 5 tahun. 5 tahun. Berarti kemungkinan lebih dari umur itu nggak akan terjadi ya dok?
tidak akan terjadi. Tapi saya beberapa pasien ada 3 orang itu umur 7 tahun masih kejang demam. Tapi terus saya ikuti ternyata nggak ada apa-apa, ya sudah. Ya mungkin itu kan penelitian ya, mungkin ada yang ekstrim 1-2 mesti ada tuh. Betul. Kalau rata-rata memang antara 4 bulan sampai 5 tahun. Tapi ada beberapa ada yang 7 tahun, bahkan saya baca di literatur ada yang sampai 10 tahun. Ternyata memang ya nggak ada apa-apa. Berarti cuma kejang demam biasa ya dok ya? Oh gitu. Kalau misalnya dok, misalnya kejang, masih ada pertanyaan dari Etika Puspita Dewi dok. Apakah kejang demam pada anak di bawah 2 tahun bisa mengganggu oral motor anak dan menjadi penyebab speech delay? Oke, jadi kejang demam pada anak selagi memenuhi kriteria definisi kejang demam, ya, kejangnya di bawah 5 menit, penanganannya bagus ya, usianya masih di rentang 4 bulan sampai 5 tahun, itu ya insya Allah nggak ada komplikasi sampai gangguan perkembangan, kekurangan IQ dan sebagainya, nggak ada. Mungkin itu ada yang lain. Oh, justru penyakit lain mungkin ya dok? Ya, kadang-kadang yang saya dapatkan seringnya ternyata di waktu bayi ada riwayat kuning. Kuning yang tidak diatasi dengan baik, jadinya epilepsi atau anaknya ada namanya kejang demam kompleks. Jadi kejang demam yang di luar kriteria umur tersebut. Dan juga kriteria jenis kejangnya seperti apa gitu. Mungkin sehari sampai 5 kali ya. Atau setahun sampai 10 kali gitu kan. Tapi kalau masih dalam kriteria sehari cuma sekali 2 kali, setahunnya kurang dari 4 kali enggak masalah. Betul, berarti selama itu masih tergolong kejang demam anak, insya Allah enggak apa-apa. Tidak ada itu mungkin ada yang lain kalau seperti itu. Betul, berarti misalnya kalau sudah luar dari kriteria itu langsung dibawa ke dokter ya dok ya untuk diobservasi. Berikutnya nih dok dari Susana K26. Dok, kejang demam yang bisa menjadi epilepsi, apa saja yang perlu dilakukan untuk pencegahan? Ya prinsipnya jangan lebih sering kejang. Pencegahannya ya mencegah jangan sampai terjadi demam. Demam disebabkan oleh infeksi, berarti mencegah jangan terjadi infeksi. Ya dengan vaksin, kalau infeksi cepat diobati, kalau demam cepat diobati, kalau udah anget tadi kan harus dikasih obat. Karena kalau bahasa Jawanya anget itu 38, padahal ambang batasnya 38,4, sangat dekat itu loh. Betul. Nah, kalau telat ya itu lebih baik kalau memang bakat kejang demam segera saja, kalau anget kasih obat, nggak usah nunggu panas tinggi, nanti telat nanti. Iya. Karena perhitungannya bahwa efek samping kejang sama samping obatnya itu jauh lebih besar efek samping kejangnya. Karena kalau dia sering kejang demam melebihi frekuensinya per hari atau per tahun, maka akan jadi kejang demam kompleks, dan itu nanti akan jadi epilepsi yang dipicu oleh demam. Bukan kejang yang dipicu oleh demam, tapi epilepsi yang dipicu oleh demam. Oh gitu. Dok, bedanya kejang demam biasa sama kejang epilepsi itu apa ya dok? Ya kejangnya frekuensinya lebih sering. Umurnya juga udah enggak aturan. Mungkin udah umur berapa. Yang ketiga biasanya ada sebelum kejang tuh ada tanda-tandanya, misalnya tiba-tiba pusing atau lemas ya itu. Terus kalau nanti di EEG, misalnya nanti kelihatan nanti. Oh gitu. Jadi kejang demam yang tidak dikelola dengan baik, tidak dicegah dengan baik, bisa menjadi epilepsi yang dipicu oleh demam. Dan itu nanti kalau lama-lama ambang batas suhunya terhadap kejang itu turun. Kan normalnya kan 38. di atas 8,4. Iya, lama-lama kalau sering kejang, lama-lama 37 udah kejang. Oh gitu. 37,5 udah kejang, udah masuk ke epilepsi. Oh iya. Berarti kalau epilepsi itu mungkin semakin sering kambuhan justru
ambangnya tuh semakin turun ya dok makin ya? turun. Kalau kejang demam, sering kejang, ambang batas nilai suhunya terhadap suhu akan semakin turun. Dan itu memicu akan terjadinya kejang demam, epilepsi yang dipicu oleh oleh demam. Oh gitu. Berarti kemungkinan kalau sering kejang-kejang demam gini bisa ke arah sana atau gimana dok? Bisa. Bisa ya dok ya? Bisa. Tapi kalau kejang demam biasa ya enggak. Maksudnya pengelolaannya baik gitu loh. Betul dok. Oh gitu. Ini dari Nisha IRPRTW _ izin dok, saya tanya apa penyebab kejang pada anak di bawah 5 tahun dan bagaimana cara mengatasinya, bahayakah pada kesehatan anak dok? Terima kasih. Ini luas sekali ya. Yeah. Penyebab kejang di bawah 5 tahun ya. Yang jelas bisa karena kejang demam biasa tadi. Yang kedua bisa kejang demam yang kompleks ya, bisa karena epilepsi. Nah, biasanya yang berikutnya adalah bisa juga kejang akibat proses di dalam otak. Ada tumor, ada infeksi, ada cairan, mungkin trauma, mungkin ada riwayat kuning, mungkin kelainan genetik ya bisa. Kemudian bisa juga karena proses metabolisme ya, kurang cairan, kurang mineral ya, terus kurang gula, kelebihan mineral juga bisa. Oh, kelebihan mineral. Misalnya apa ya, kebanyakan biasanya pada anak-anak diare, terlalu banyak garamnya di darah itu juga menyebabkan kejang, natriumi. Terus ya mungkin karena epilepsi kan memang dari sononya udah beda gitu loh. Betul. Terus mungkin juga kelainan tertentu, kelainan yang bawaan ya bisa menyebabkan kejang. Jadi penyebabnya luas sekali. Bisa intinya bisa kejang pada anak, bisa karena kejadian penyebab yang dari luar otak, bisa juga yang di dalam otak, dan juga bisa karena metabolik ya. Berarti luas ya dok kejang. Luas itu, ya. Kalau di ini yang kita bicarakan kan hanya sedikit kejang demam aja. Betul. Karena kebanyakan bentuknya kejang demam, bukan kejang yang biasa. Kalau kejang biasa jumlahnya nggak terlalu banyak. Ini dok, ada pertanyaan lagi dari Aryu Yulandari dok. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, jika anak pada hari itu kejang karena demam dan beberapa jam selanjutnya biasa lagi, dan ternyata beberapa jam selanjutnya kejang-kejang, bagaimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama adalah tentukan itu kejang demam atau bukan, karena penyebab yang di luar kepala atau bukan. Yang kedua, ya prinsipnya jangan sampai panas lagi. Kan tadi pemicunya kejang demam kan karena panas. Karena demam, iya betul. Ya pencegahannya ya kalau udah kejang dijaga jangan sampai panas tinggi lagi. Ya, dengan obat turun panas, mungkin tiap 4 jam, dan juga penyakit primernya diberesi, diobati. Karena penyakit primernya belum diatasi, dia akan menimbulkan panas terus, ya selamanya bisa menimbulkan kejang. Berarti sehari itu bisa lebih dari sekali kejang gitu bisa ya dok ya? Bisa, kalau tidak diobati. Nah kalau sudah sehari sampai 10 kali kejang, itu sudah kejang demam dicoret, itu udah ada yang lain pasti. Oh, berarti mending langsung dibawa ke dokter diperiksakan ya dok? Ya, sama obat panas itu kalau udah kejang tiap 4 jam nggak masalah. Obat panas biasanya ada obat kejang, obat anti kejang sama obat panas dicampur itu. Begitu. Dok, misalnya nih yang kejang itu kan bayi ya dok ya. Kadang kan ibu-ibu kalau bayi tuh ciri-ciri kejangnya tuh terlihat nggak sih dok? Maksudnya apakah cuman terlihat dia rewel nangis atau gimana gitu? Ini yang bayi yang termasuk kejang demam atau kejang biasa? Kejang demam dok. Kalau kejang demam biasa ya tidak hanya bayi aja, bahkan umur 4 tahun ya banyak juga. Ya kalau cuman pada bayi memang kadang-kadang kalau sudah umur 4 bulan sih rata-rata sudah jelas. Sudah yang kelihatan. Belum jelas sih yang baru lahir sebulan, 2 bulan itu memang nggak jelas. Kadang-kadang cuma seperti orang Jawa kan kedutan gitu. Cuma birik-birik gitu aja. Mungkin juga mulutnya mencucu, mulutnya moyong gitu. Iya dok. Ya dia nggak mau minum gitu. Mungkin juga kaku
atau dia nangis tapi nggak jelas kaku gitu. Gitu. Cuman itu biasanya pada bayi kecil, tapi kalau 4 bulan biasanya sudah kelihatan. Kelihatan ya dok ya. Oh, berarti di umur di bawah 4 bulan pun bisa kejang juga dok, kejang demam. Bukan kejang demam, ya kejang yang lain. Kejang berarti beda lagi beda ya dok lagi ya. urusannya. Oh, gitu. Kalau kejang demam kan penyebabnya di luar kepala, betul. di luar otak gitu loh, di luar otak. Nah kalau di bawah 4 bulan mungkin bukan di luar otak, tapi bukan di luar otak, tapi di dalam otak kemungkinan itu. Iya. Atau metabolik atau yang lain. Kalau misalnya dok umur bayi 4 bulan itu kan biasanya kalau orang-orang dulu kan mikirnya obat yang paling baik untuk bayi itu kan ASI ya dok ya. Biasanya kan kalau yaudah anak sakit dikasih ASI aja biasanya Ya, gitu kan dok. prinsipnya sih kan orang biasanya kan ya minum makan dan minum ya. Betul. Ya, kalau bayi ya memang ASI ya harus tetap diberikan. Cuman kalau obat ya tetap diberikan dong, obat turun panas tetap diberikan, obat anti kejang tetap diberikan. Nah kalau nggak dikasih obat panas ya nanti panas terus. Betul. Nah kan kadang ibu-ibu mikir, maksudnya saat dia demam kejang itu kan berarti kelihatan kan ya dok ya untuk ibunya gitu. Ya pasti nggak mau minum kalau kejang. Nah itu kalau misalnya ibunya maksa ngasih ASI dok, itu gimana Ya akhirnya apa? Kan tadi mulut harus bersih. Betul. Kalau mulut ada ASI akan tersedak ke dalam, bisa masuk paru-paru, bisa radang paru-paru, bahkan bisa fatal, bisa meninggal. Oh iya. Kayak orang selak bakso. Oh iya betul. Hampir sama seperti itu. Oh berarti ibu-ibu harus waspada juga di rumah ya dok. Kalau ya? kejang jangan sekali-kali kasih minum, bahkan malah keluarkan seluruh isi mulut. Kedua terus diganjel giginya dengan benda yang empuk, yang lunak. Boleh pakai sendok tapi harus dilapisi dengan sapu tangan atau kain yang empuk sehingga lidah tidak tergigit dan gigi dan gusi tidak rusak. Oh begitu. Ya, kira-kira sahabat Drunska untuk seluruh pertanyaan sudah terjawab ya oleh Dr. Wildan terkait untuk kejang demam pada anak dan juga sudah dibahas terkait pencegahannya ya dok ya, terus cara mengatasi saat anak mengalami kejang demam begitu. Berikut juga ya sudah demikian, terima kasih Dr. Wildan. Tidak terasa perjumpaan kita sudah hampir habis ini dok. Terima kasih juga untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Sebelumnya dok sebagai penutup nih mungkin ada take home message dok yang ingin disampaikan. Ini saya ulangi yang tadi aja. Iya, Tips baik, dalam mengatasi kejang demam yaitu ibu jangan panik ya. Yang kedua bersihkan mulut ya, jangan sampai ada makanan atau minuman. Kemudian diganjel giginya dengan benda lunak, bisa boleh pakai benda keras tapi dilapisi dengan kain dan sebagainya. Intinya adalah jangan sampai makanan tersedak makanan atau minuman, jangan sampai lidah tergigit ya. Jangan sekali-kali memasukkan apapun ke mulut ya. Apalagi biasanya masyarakat dikasih kopi ya. Kasih kopi, dikasih apa, kasih ASI. Kalau malah bisa-bisa putingnya protol itu. Maaf ya. Kayak orang kejang kan dia gigit ya. Nah, kalau pas lagi netek itu gigit putingnya ibu, wah itu bisa sampai protol itu. Gigitannya bayi kan kuat itu. Terus lidah aja bisa luka ya. Terus yang berikutnya adalah kompres ya. Jadi kompres biasanya udah panas ya, berarti kompres dingin. Jangan didahi tok ya. Jangan menggunakan obat-obatan yang diiklankan itu loh. Baby fever apa itu yang ditempelin di dahi. Yang ditempel di dahi. Nah, karena itu ya kalau sinetron ya monggo silakan, tapi itu enggak benar. Yang benar adalah kompres di lipatan tubuh. Kenapa? Karena di lipatan tubuh itu ada lewat pembuluh darah yang besar. Nah, tujuan kompres dingin adalah untuk menurunkan suhu darah. Jadi di lokasi lewatnya pembuluh darah. Ya, sama saja toh. Dengan misalnya ngadang biskota di lapangan yang nggak mungkin lewat ya. Harusnya di pinggir jalan di halte ya jelas tuh ya. Ya sama ya di alam. Jadi kompresnya di lipat tubuh, di mana itu yang baik?
ya di leher, di ketiak, di selangkangan, di belakang lutut ya, yang kompres dingin. Nah, jangan sekali itu diganti-ganti. Kalau udah hangat diganti-ganti. Yang berikutnya adalah boleh diberikan obat turun panas, tapi harus lewat dubur. Ya, kecuali anak sudah sadar ya, kalau masih kejang harus lewat dubur. Ya. Boleh diberikan obat anti kejang, tapi atas pengetahuan dokter atau tugas kesehatan lain dan sudah tahu caranya dan risikonya. Karena risikonya adalah nafas bisa depresi atau menghambat proses bernafas, bahkan sampai berhenti, sampai tidak bernafas. Hati-hati itu. Biasanya dokter memberitahu seperti itu. Terus berikutnya ya dicari penyebab panasnya itu kenapa? Apakah hanya sekedar penyakit biasa yang di luar otak atau penyakit yang di dalam otak? Ya nanti tetap harus periksa ke dokter. Ya. Ya, sementara itu terus yang lain-lain ya dijaga kalau panas, kalau sakit ya jangan sampai panas, jangan sampai panas tinggi ya. Kalau panas tinggi secepatnya diberikan obat turun panas. Nah, pemberian obat turun panas pada anak-anak yang bakat kejang demam sebaiknya jangan nunggu sampai panas tinggi. Tapi kalau anget sudah langsung diberikan aja. Kenapa? Karena ambang batas suhu kejang demam itu 38,4. Nah, kalau kita bilang anget itu biasanya kalau diukur betul itu 38 ke atas, 38 sudah biasanya itu. Makanya jangan sampai menunggu sampai panas tinggi, nanti terlambat ya. Kemudian masalah imunisasi ya, terutama DPT yang biasa ya, DPT seluler. Kemudian ada kan DPT ada dua, DPT seluler sama DPT yang aseluler. DPT biasa yang menyebabkan panas itu pada anak-anak yang punya bakat kejang demam, ya kalau mampu ya mendingan pakai DPT yang tidak panas lah itu, ya. yang panas. Tapi kalau nggak mampu ya udah pakai yang obat DPT biasa. Tapi antisipasinya adalah segera setelah disuntik langsung diberikan obat turun panas setiap 4 jam sampai kira-kira sehari semalam. Nah, kalau misalnya sampai panasnya sampai 2 hari, oh berarti ini memang sudah ada infeksi tapi belum muncul gejalanya, baru muncul setelah barengan sama imunisasi. Kadang-kadang seperti itu yang disalahkan imunisasinya, padahal memang sudah ada infeksi. Jadi untuk anak yang dengan bakat kejang demam, imunisasi DPT yang biasa sebaiknya diberikan obat turun panas segera setelah imunisasi tiap 4 jam sampai kira-kira 24 jam. Itu barangkali. Baik, terima kasih Dr. Wildan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan kami umumkan besok melalui postingan IGTV. So, stay tune di Instagram @Drunska ya. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya.